Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Manajemen. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai desain barang dan jasa, di mana materi ini terdapat dalam mata kuliah manajemen operasional yang didasari pada sumber pustaka buku dari Heiser dan Render halaman 177 sampai dengan 240. Di sini ada profil perusahaan global Regal Marine sebagai contoh dari strategi produk memberikan keunggulan kompetitif bagi Regal Marine. 40 tahun setelah pendiriannya oleh seorang petani kentang Paul Kach, Regal Marine telah menjadi angkatan yang kuat di perairan dunia. Perusahaan pemanufaktur kapal but ketiga terbesar di dunia. Data ini diambil berdasarkan pada penjualan global. Regal mengekspor produknya ke 30 negara termasuk Rusia dan Cina. Hampir sepertiga penjualannya dilakukan ke luar negeri. Desain produk sangat penting dalam bisnis kapal pesiar yang sangat kompetitif. Seiring dengan berubahnya selera konsumen yang diperparah oleh perubahan material dan terus meningkatnya teknik kelautan, fungsi desain saat ini berada dalam tekanan yang terus-menerus. Oleh karena itu, Regal Marine menjadi pengguna setia desain berbantu komputer atau biasa disebut CAD. Desain baru lahir dari sistem CAD 3 dimensi Regal yang dipinjam dari teknologi otomotif. Tujuan arsitek kelautan Regal adalah untuk terus mengurangi waktu yang dibutuhkan dari konsep ke prototipe hingga produksi. Tetapi juga telah mengurangi masalah yang terkait dengan peralatan dan produk sehingga menghasilkan produk yang superior. Kita masuk ke materi yang lebih mendalam, yaitu pemilihan barang dan jasa. Di sini yang pertama ada pilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Terdapat banyak pilihan dalam pemilihan, pendefinisian, dan perancangan produk. Pemilihan produk adalah pemilihan barang atau jasa yang akan disediakan bagi pelanggan atau klien. Misalnya, rumah sakit terspesialisasi untuk berbagai jenis pasien dan prosedur medis. Manajemen rumah sakit dapat memutuskan untuk mengoperasikan rumah sakit umum atau rumah sakit bersalin, atau seperti dalam kasus Rumah Sakit Kanada Soldice spesialis hernia. Perusahaan jasa seperti Soldes Hospital mendiferensiasi diri mereka melalui produknya. Soldes menawarkan produk yang sangat unik dan berkualitas tinggi. Spesialisasinya yang dikenal dunia dalam jasa pengobatan hernia sangat efektif sebab mereka dapat membantu pasien kembali ke kegiatan normalnya dalam waktu 8 hari dibandingkan dengan rata-rata rumah sakit lainnya yang membutuhkan waktu 2 minggu dan dengan komplikasi yang sangat sedikit. Taco Bell telah mengembangkan dan menjalankan strategi biaya rendah atau low cost strategy melalui desain produk dan perancangan sebuah produk atau menu yang dapat diproduksi dengan mempekerjakan sedikit tenaga kerja di dapur yang kecil. Taco Bell telah mengembangkan sebuah lini produk yang rendah biaya sekaligus bernilai tinggi. Desain produk yang sukses membantu Taco Bell untuk meningkatkan nilai makanan dari produknya dari 27 menjadi 45 pada setiap dolar penjualannya. Perusahaan Toyota adalah cepat tanggap atau rapid response untuk mengubah permintaan pasar. Dengan menjalankan desain mobil tercepat di industrinya, Toyota telah mendorong kecepatan pengembangan produk hingga di bawah 2 tahun dalam sebuah industri yang standarnya masih di atas 2 tahun. Waktu desain yang lebih pendek membantu Toyota memperkenalkan mobil ke pasar sebelum selera konsumen berubah dan melakukannya dengan teknologi terkini dan inovasi. Di sini yang kedua ada siklus hidup produk. Produk tidak dilahirkan, mereka hidup dan mereka mati. Mereka disampingkan oleh masyarakat yang terus berubah. Akan lebih mudah untuk membayangkan kehidupan produk jika dibagi dalam 4 fase. Fase-fase tersebut adalah pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Siklus hidup produk mungkin hanya beberapa hari, contohnya seperti kaos konser, beberapa bulan seperti mode musiman, beberapa tahun seperti video game sepak bola Madden NFL, atau bahkan beberapa dekade seperti Boeing 737. Tanpa menghiraukan lamanya siklus, tugas bagi manajer operasi tetap sama, mendesain sebuah sistem yang membantu pengenalan produk baru dengan sukses. Jika fungsi-fungsi operasi tidak dapat dilakukan secara efisien pada tahap ini, perusahaan mungkin akan menderita kerugian. Produk-produk tidak dapat diproduksi secara efisien dan mungkin sama sekali tidak dapat diproduksi. Yang ketiga di sini ada siklus hidup dan strategi.
Pengujian produk secara periodik perlu dilakukan karena strategi berubah seiring dengan bergeraknya produk dalam siklus hidupnya. Strategi produk yang sukses membutuhkan penentuan strategi terbaik bagi masing-masing produk berdasarkan pada posisinya dalam siklus hidupnya. Di sini terdapat gambar untuk contoh penjualan biaya dan arus kas. Gambar tersebut menunjukkan 4 tahapan siklus hidup dan keterkaitan antar penjualan produk, arus kas, dan laba dalam siklus hidup sebuah produk. Harap diperhatikan bahwa biasanya sebuah perusahaan yang mengalami arus kas negatif ketika mereka mengembangkan sebuah produk. Ketika produk telah sukses, kerugian tersebut dapat ditutupi. Akhirnya produk yang sukses dapat meraup keuntungan pada tahap penurunannya. Namun demikian, laba yang diperoleh hanya sekejap. Oleh karena itu, ada kebutuhan konstan atas produk baru. Mari kita tinjau ulang beberapa pilihan strategi seiring dengan bergeraknya produk dalam siklus hidupnya. Di sini yang pertama ada fase pengenalan. Karena produk yang berada dalam fase pengenalan masih menjadi fine tune bagi pasar, sebagai teknik produksi mereka mungkin memerlukan biaya-biaya yang tidak bisa untuk satu, riset. Yang kedua ada pengembangan produk. Yang ketiga proses modifikasi dan perbaikan, serta yang terakhir yaitu pengembangan pemasok. Misalnya, ketika iPhone pertama kali diperkenalkan, fitur-fitur yang diinginkan oleh masyarakat masih dalam proses penentuan. Pada saat yang bersamaan, manajer operasi masih meraba-raba teknik manufaktur yang paling baik. Fase berikutnya yaitu fase pertumbuhan. Dalam fase pertumbuhan, desain produk telah mulai stabil dan perkiraan kebutuhan kapasitas yang efektif sangat dibutuhkan. Penambahan kapasitas atau pemaksimalan kapasitas yang ada untuk mengakomodasikan pertumbuhan permintaan produk akan dibutuhkan. Selanjutnya ada fase kematangan. Ketika sebuah produk matang, kompetitor muncul. Jadi, sebuah produksi dengan volume tinggi dan inovatif akan dibutuhkan. Memperbaiki pengendalian biaya, penurunan pilihan, dan pengurangan lini produk akan menjadi langkah efektif atau penting untuk profitabilitas dan pangsa pasar. Yang terakhir ada fase penurunan. Manajemen harus kejam terhadap produk yang siklus hidupnya tiba pada tahap akhir. Produk yang sekarat biasanya adalah produk-produk yang lemah yang membutuhkan investasi sumber daya dan keahlian manajerial. Kecuali produk-produk sekarat memberi kontribusi unik bagi reputasi perusahaan atau lini produknya, atau dapat dijual dengan kontribusi yang sangat tinggi, produksinya harus dihentikan. Yang selanjutnya kita masuk ke analisis produk berdasarkan pada nilai. Manajer operasi yang efektif memilih item yang paling menjanjikan. Ini adalah prinsip Pareto yang diterapkan dalam bauran produk atau produk mix. Sumber daya akan diinvestasikan dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan. Analisa produk berdasarkan pada nilai atau product by value. Mengurutkan produk dalam urutan menurun berdasarkan pada kontribusi uang masing-masingnya kepada perusahaan. Juga mengurutkan total kontribusi uang tahunan produk tersebut. Kontribusi produk tertentu yang rendah dalam basis per unitnya akan terlihat sangat berbeda jika produk tersebut mewakilkan porsi yang besar dalam penjualan perusahaan. Laporan analisa produk berdasarkan pada nilai membantu manajemen dalam membantu mengevaluasi strategi yang mungkin dilakukan untuk masing-masing produk. Hal ini mungkin mencangkup peningkatan arus kas, misalnya kontribusi yang meningkat dengan peningkatan harga jual atau penurunan biaya, peningkatan penetrasi pasar, atau peningkatan kualitas dan mengurangi biaya atau harga, atau biaya memperbaiki proses produksi. Laporan tersebut juga dapat memberitahu manajemen mengenai penawaran produk mana yang harus dieliminasi dan yang mana yang gagal untuk memberikan alasan bagi investasi selanjutnya dalam penelitian dan pengembangan atau peralatan modal. Analisis produk berdasarkan pada nilai memusatkan perhatian pada arah strategi untuk masing-masing produk. Di sini ada judul baru yaitu penciptaan produk baru. Pengembangan produk baru yang agresif mensyaratkan perusahaan tersebut untuk membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan. Budaya pengembangan produk inovatif, R&D yang agresif, kepemimpinan yang kuat, insentif formal dan pelatihan. Kemudian sebuah perusahaan dengan menguntungkan dan penuh semangat memusatkan perhatian pada kesempatan seperti berikut. Yang pertama yaitu memahami pelanggan adalah isu utama dalam mengembangkan
produk baru. Yang kedua ada perubahan ekonomis, membawa peningkatan level kemakmuran dalam jangka panjang namun menyebabkan siklus ekonomis dan perubahan harga dalam jangka pendek. Yang ketiga ada perubahan sosiologi dan demografi, mungkin muncul dalam faktor-faktor tertentu seiring dengan menurunnya ukuran keluarga. Yang keempat ada perubahan teknologi, menyebabkan semua mungkin dari telepon genggam hingga iPad hingga bahkan jantung buatan. Yang kelima ada perubahan politik dan hukum, membentuk kesepakatan perdagangan, tarif, dan peraturan pemerintah baru. Yang terakhir ada perubahan lain mungkin akan melahirkan praktik pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Ini ada judul baru lagi yaitu pengembangan produk, di mana pengembangan produk ini terdapat yang pertama yaitu sistem pengembangan produk. Strategi produk yang efektif mengaitkan keputusan produk dengan fungsi bisnis lainnya seperti R&D, teknis, pemasaran, dan keuangan. Pengembangan produk yang optimal tidak hanya bergantung pada dukungan dari bagian lain perusahaan, tapi juga bergantung pada integrasi yang sukses dari 10 kepengurusan OM, dari desain hingga pemeliharaan produk. Yang kedua ada penyebaran fungsi kualitas atau QFD. Adalah suatu proses untuk menentukan kebutuhan pelanggan atau keinginan pelanggan dan menerjemahkannya ke dalam atribut yang dapat dimengerti dan dilakukan oleh setiap area fungsional, seperti penentuan apa yang akan memuaskan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi target desain. QFD digunakan pada awal proses desain untuk membantu menentukan apa yang akan memuaskan pelanggan dan di mana upaya kualitas dibutuhkan. Salah satu alat QFD adalah rumah kualitas, merupakan sebuah teknik grafis untuk mendefinisikan hubungan antara keinginan pelanggan dan produk atau jasa. 7 langkah dasar mendefinisikan rumah kualitas yaitu yang pertama ada mengidentifikasi keinginan pelanggan, yang kedua ada mengidentifikasi bagaimana barang atau jasa akan memuaskan keinginan pelanggan. Yang ketiga ada hubungan keinginan pelanggan untuk beberapa banyak produk. Yang keempat ada mengidentifikasi hubungan antara beberapa kekuasaan. Yang kelima ada mengembangkan peringkat kepentingan. Yang keenam ada mengevaluasi persaingan produk, dan yang terakhir yaitu menentukan atribut teknis yang diinginkan. Di sini ada contoh satu yaitu membangun rumah kualitas. Di mana contoh satu ini memiliki 7 langkah-langkah dalam proses penyusunannya, yaitu yang pertama melalui penelitian pasar, Great Gamers Inc. menentukan apa yang diinginkan pelanggan. Keinginan tersebut ditunjukkan di sisi kiri rumah kualitas atau house of quality. Yang kedua, tim pengembangan produk menentukan bagaimana organisasi akan menerjemahkan keinginan pelanggan tersebut menjadi desain produk dan target atribut proses. Bagaimana ini dimasukkan dalam porsi utama rumah kualitas. Yang ketiga ada tim mengevaluasi masing-masing keinginan pelanggan yang dibandingkan dengan bagaimana dalam matriks hubungan rumah. Tim mengevaluasi seberapa baik desain yang ada dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikutnya ada keempat, atap rumah menunjukkan hubungan antara atribut. Yang kelima, tim mengembangkan peringkat kepentingan untuk atribut desain di baris bawah tabel. Hal ini dilakukan dengan menentukan nilai 5 untuk tinggi, 3 untuk medium, dan 1 untuk rendah untuk masing-masing catatan dalam matriks hubungan, dan kemudian mengalihkan masing-masing nilai ini dengan peringkat kepentingan pelanggan. Nilai dalam baris peringkat kepentingan kita memberikan peringkat mengenai bagaimana meneruskan produk dan desain proses dengan nilai tertinggi menjadi sangat penting bagi produk yang sukses. Yang keenam ada rumah kualitas juga digunakan untuk mengevaluasi kompetitor. 2 kolom di kanan menunjukkan bagaimana pengetahuan penelitian pasar mengenai cara kompetitor A dan B memuaskan keinginan pelanggan baik sedang dan buruk. Produk dari perusahaan lain dan bahkan produk yang ditawarkan dapat ditambahkan di sebelah perusahaan B. Yang terakhir ada tim mengidentifikasi atribut teknis dan mengevaluasi seberapa baik Great Gamers Inc. dan
kompetitornya menangani atribut-atribut ini. Di sini, tim memutuskan mengenai atribut teknis yang dimaksud. Wawasan yang kita dapat dari contoh ini yaitu QFD menyediakan alat analisis yang memberikan struktur fitur, desain, dan isu-isu teknik serta menyediakan peringkat kepentingan dan perbandingan kompetitor. Selanjutnya ada 4 pendekatan untuk mengorganisasikan pengembangan produk. Yang pertama, pendekatan AS tradisional untuk pengembangan produk adalah sebuah organisasi dengan departemen yang berbeda. Yang pertama, Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk melakukan penelitian penting. Yang kedua, Departemen Teknik untuk mendesain produk. Yang ketiga, Departemen Teknik Manufaktur untuk mendesain produk yang dapat diproduksi. Dan Departemen Produksi yang memproduksi produk. Keuntungan istimewa atas pendekatan ini adalah terdapat tugas dan tanggung jawab yang tetap. Kerugiannya adalah pemikiran ke depan. Pendekatan kedua adalah dengan menetapkan manajer produk ke produk pemenang melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait. Pendekatan pengembangan produk ketiga dan mungkin yang terbaik yang digunakan di AS adalah penggunaan tim. Tim tersebut dikenal sebagai tim pengembangan produk. Tim yang diwajibkan untuk bergerak dari permintaan pasar akan sebuah produk untuk memperoleh sebuah kesuksesan produk. Penggunaan tim tersebut sebagai perkayasaan konkuren yang menyeratkan pengembangan produk melalui kinerja simultan berbagai aspek pengembangan produk. Selanjutnya pada gambar 5.3, rangkaian rumah kualitas yang menunjukkan bagaimana menyebarkan sumber daya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan di rumah 1 akan diproses menjadi karakteristik desain. Kemudian di rumah 2, karakteristik desain akan diproses menjadi komponen-komponen spesifik. Kemudian di rumah ketiga, komponen-komponen spesifik akan diproses menjadi proses produksi. Kemudian di rumah keempat, proses produksi akan menjadi perencanaan kualitas. Manufakturabilitas dan perekayasaan nilai adalah kegiatan yang membantu memperbaiki desain, produksi, kemampuan perawatan dan penggunaan produk. Keuntungan dapat mengurangi biaya yang cepat dan nyata seperti yang pertama, mengurangi kompleksitas produk, yang kedua, pengurangan dampak lingkungan, yang ketiga, standarisasi tambahan bagi komponen, yang keempat, perbaikan aspek fungsional produk, yang kelima, perbaikan desain dan keamanan pekerjaan. Yang keenam, perbaikan kemampuan perawatan atau kemampuan penawaran jasa suatu produk. Yang ketujuh, menguatkan desain program perekayasaan nilai, biasanya mengurangi biaya antara 15% dan 70% tanpa mengurangi kualitas. Selanjutnya ada peluncuran desain produk. Yang pertama ada desain yang baik. Yang kedua, desain modular. Yang ketiga, desain membantu komputer CID dan manufakturing berbantu komputer atau CIM. Teknologi realitas virtual, analisis nilai dan keberlanjutan dan penilaian siklus hidup. Di dalam rangkaian kesatuan pengembangan produk, ketika siklus hidup memendek, kebutuhan akan pengembangan produk yang lebih cepat meningkat. Kemudian ketika kecanggihan teknologi produk baru meningkat, peningkatan juga terjadi pada pengeluaran dan risiko. Manajer operasi yang menguasai seni pengembangan produk ini akan terus memperoleh keuntungan pada pengembangan produk yang lebih lambat. Kecepatan memberikan keuntungan kompetitif. Konsep ini disebut sebagai kompetisi berdasarkan waktu. Manajer mencari suatu jenis pendekatan untuk memperoleh kecepatan menuju pasar. Seorang pimpinan perusahaan Amerika mengatakan, jika saya melewatkan satu siklus produk maka saya mati. Selanjutnya, kompetisi berdasarkan pada waktu, yaitu produk yang dikembangkan dengan cepat dan segera dipasarkan. Yang pertama, membeli teknologi dengan mengakuisisi saham. Yang kedua, ada ventura bersama. Yang ketiga, aliansi. Selanjutnya ada pendefinisian produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Aspek desain seperti warna, ukuran, atau sebagainya dapat memberikan perbedaan substansial dalam kemudahan manufaktur, kualitas, dan penerimaan pasar. Yang pertama ada keputusan buat atau beli. Perusahaan akan memilih lebih baik memproduksi suatu komponen atau membelinya dari sumber eksternal. Yang kedua, teknologi kelompok, yaitu sebuah sistem pengodean produk dan komponen yang merinci ukuran, bentuk, dan tipe pemrosesan, memungkinkan pengelompokan produk-produk serupa. Dokumen untuk produksi, apabila produk telah dipilih,
didesain dan siap untuk diproduksi, produksi dibantu oleh beragam dokumen antara lain gambar perakitan, lembaran rute, petunjuk pekerja, pemberitahuan perubahan perkayasaan, dan manajemen konfigurasi. Manajemen siklus hidup produk. Manajemen siklus hidup produk adalah sebuah payung dari program perangkat lunak yang berusaha menyatukan fase desain dan manufaktur produk, termasuk mengikat banyak teknik yang didiskusikan dalam 2 subbab sebelumnya. Ide di balik perangkat lunak PLM adalah bahwa desain produk dan keputusan manufaktur dapat dilakukan dengan lebih kreatif, lebih cepat, dan lebih ekonomis ketika data digabungkan dan konsisten. Meskipun tidak ada standar tertentu, produk PLM seringkali dimulai dengan desain produk CAD atau CIM, bergerak ke desain manufaktur dan perakitan atau DFMA, dan kemudian ke rute produk, material, tata letak, perakitan, perawatan, dan bahwa isu-isu lingkungan. Siklus hidup yang dapat lebih pendek, produk yang lebih menantang secara teknologi, lebih banyak aturan terkait material dan proses manufaktur, serta lebih banyak isu lingkungan membuat PLM menjadi sebuah alat yang menarik untuk manajer operasional. Selanjutnya desain jasa. Di sisi lain, produk atau barang tentunya terdapat jasa. Industri jasa termasuk perbankan, keuangan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa mulai dari prosedur medis dan gunting rambut di salon. Perencanaan jasa sangat menantang karena mereka memiliki karakter unik, yaitu interaksi pelanggan. Analisis jaringan rantai proses atau PCN. Proses Chain Network atau PCN dikembangkan oleh Profesor Scott Sampson yang memusatkan pada cara di mana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dan pelanggannya. Rantai proses adalah sebuah urutan langkah yang menyempurnakan kegiatan, misalnya ketika membangun sebuah rumah, melengkapkan SPT, partisipan sebuah proses bisa jadi produsen, penyedia jasa, dan konsumen. Terdapat 3 wilayah proses untuk masing-masing partisipan. Yang pertama wilayah interaksi langsung, yaitu mencangkup langkah-langkah proses yang melibatkan interaksi antara partisipan. Misalnya, seorang membeli roti isi, dia berinteraksi langsung dengan pekerja dari toko roti isi tersebut. Yang kedua, wilayah interaksi pengganti, yaitu mencangkup langkah-langkah proses yang dimana satu partisipan berperan dalam sumber daya partisipan lain. Misalnya sebagai informasi, material, atau teknologi mereka. Hal ini terjadi ketika pemasok roti membuat roti isi di dapur restoran. Ketika pelanggan memiliki akses bahan-bahan, prasmanan, dan menyusun roti isi sendiri, dalam interaksi pengganti, interaksi tersebut disebut sebagai interaksi langsung terbatas. Ketiga, wilayah pemrosesan independen, yaitu mencakup langkah-langkah di mana pemasok roti isi atau pelanggan roti isi berperan dalam sumber daya di mana mereka memiliki kendali maksimum. Selanjutnya, penambahan efisiensi jasa. Cara menambah efisiensi jasa antara lain, yang pertama membatasi opsi, dengan menambah daftar opsi seperti pada menu makanan, gaya rambut salon, dan bentuk pemakaman. Fungsinya untuk membantu efisiensi serta pemenuhan ekspektasi pelanggan. Yang kedua, menunda kustomisasi, yaitu mendesain produk sehingga kustomisasi ditunda selama mungkin dalam proses adalah hal yang mungkin. Yang ketiga, ada modularisasi, yaitu modularkan jasa sehingga kustomisasi ada dalam bentuk perubahan modul. Contohnya mendesain modular, memungkinkan Anda memberi high fidelity sound system dengan hanya fitur-fitur diinginkan. Selanjutnya ada otomatisasi, yaitu membagi jasa menjadi bagian-bagian kecil dan mengidentifikasi bagian-bagian tersebut yang memberikan masing-masing otomatisasi. Contohnya dengan mengisolasi kegiatan pengecekan saldo melalui ATM, bank telah sangat efektif dalam mendesain produk dan meningkatkan jasa pelanggan sekaligus mengurangi biaya. Yang kelima, momen kebenaran, yaitu interaksi pelanggan yang tinggi. Berarti bahwa dalam industri jasa terdapat momen kebenaran ketika hubungan antara penyedia dan pelanggan sangat penting. Pada momen tersebut, kepuasan pelanggan atas jasa diidentifikasikan. Momen tersebut dapat sederhana sebuah senyuman dari barista Starbucks. Selanjutnya ada dokumen untuk jasa. Karena interaksi pelanggan yang tinggi pada sebagian besar jasa, dokumen untuk memindahkan produk ke produksi seringkali berbentuk instruksi pekerjaan atau naskah yang eksplisit.
Berikutnya adalah contoh penerapan pohon keputusan untuk desain produk. Pohon keputusan dapat digunakan untuk keputusan produk baru serta masalah manajemen lain yang beragam ketika ketidakpastian ditemukan. Contoh 3 menunjukkan penggunaan pohon keputusan diterapkan dalam desain produk. Kemudian adanya transisi ke produk. Itu untuk memastikan bahwa transisi dari pengembangan ke produksi berjalan sukses. Beberapa perusahaan menunjuk manajer proyek, yang lainnya menggunakan tim pengembangan produk. Pada kedua pendekatan memungkinkan di bawahnya sejumlah besar sumber daya dan keahlian untuk memastikan kepuasan produksi dari sebuah produk yang masih dalam aliran. Pendekatan ketiga adalah integrasi pengembangan produk dan penataan produksi. Pendekatan ini memungkinkan perubahan sumber daya yang mudah antara dua organisasi ketika perubahan dibutuhkan. Tugas manajer operasi adalah membuat transisi dari R&D ke produksi berjalan mulus. Kemudian adanya keberlangsungan dalam rantai pasokan. Yang pertama ada dokumen untuk jasa, adalah perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial korporasi, memperkenalkan kebijakan yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, dan finansial dalam pengambilan keputusan mereka. Fungsi operasional dari manajemen pasokan di desain produk hingga pembungkusan semuanya memainkan peranan yang sangat besar dalam memenuhi tujuan CSR. Kemudian adanya keberlanjutan. Keberlanjutan seringkali dikaitkan dengan tanggung jawab sosial korporasi. Istilah keberlanjutan mengacu pada memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merusak kemampuan generasi masa mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. 3 konsep keberlanjutan yang akan membantu para manajer untuk mempertimbangkan keputusan. Yang pertama ada sudut pandang sistem. Ketika para manajer memahami bahwa sistem yang langsung berada di bawah kendali mereka memiliki interaksi dengan sistem-sistem di bawah dan di atasnya. Lebih banyak informasi sebelum melakukan penilaian terkait dengan keberlanjutan yang dapat dibuat. 2. Kepentingan bersama. Masyarakat masih meraba-raba solusi untuk memanfaatkan sumber daya ini untuk kepentingan bersama. Jawabannya perlahan-lahan ditemukan dalam sejumlah cara, yaitu 1. Memindahkan beberapa dari kepentingan bersama ke properti private. Kemudian ada alokasi hak, regulasi. Yang ketiga, 3 garis patokan dasar dari 3P, yaitu orang, planet, dan laba. Kemudian adanya desain dan produksi untuk keberlanjutan. Yang pertama, desain produk. Keputusan yang diambil dalam fase ini sangat memenuhi bahan material, kualitas, biaya proses, pembungkusan terkait, dan logistik, serta pada akhirnya bagaimana produk akan diproses ketika akan diproses. Yang kedua, adanya proses produksi. Peluang untuk menurunkan dampak lingkungan selama produksi biasanya berkisar sekitar tema energi, air, dan kontaminasi lingkungan. Pelestarian energi dan meningkatkan efisiensi energi datang dari penggunaan energi dan mesin yang lebih efisien energi. Terdapat contoh. Kemudian nomor 3 adanya logistik. Untuk meningkatkan lebih jauh efisiensi logistiknya, para manajer operasionalnya juga mengevaluasi alternatif perlengkapan dan dengan mempertimbangkan biaya, periode payback, dan tujuan lingkungan yang dinyatakan oleh perusahaan. Ini ada contoh tentang kepemilikan siklus hidup dan analisis titik impas. Ada contoh soal. Kemudian yang keempat, fase akhir masa manfaat. Produk dengan bahan material yang sedikit, dengan bahan material yang didaur ulang, atau dengan bahan material yang dapat didaur ulang, semuanya memberikan kontribusi pada upaya keberlanjutan, mengurangi kebutuhan untuk pengambilan keputusan, membakar atau menanamkan, dan melestarikan sumber daya alam yang langka. Kemudian adanya regulasi dan standar industri, kebijakan dan standar lingkungan internasional. Contoh, sistem perdagangan emisi Uni Eropa telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem perdagangan emisi Uni Eropa untuk melawan perubahan iklim. Strategi proses. Strategi proses adalah sebuah pendekatan dari organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuannya untuk menciptakan sebuah proses yang bisa menghasilkan produk yang memenuhi keinginan pelanggan, yang sesuai dengan biaya dan batasan manajerial lainnya. 4 strategi proses yaitu 1. Fokus proses. Mayoritas produksi global ditunjukkan untuk membuat produk dengan volume kecil, tinggi keragamannya dalam tempat yang disebut job shop atau toko kerja. 2.
Fokus yang repetitif. Dalam profil perusahaan global mengenai Harley Davidson dapat menggunakan modul. Modul merupakan bagian atau komponen yang dipersiapkan sebelumnya. Sering kali dalam sebuah proses berfokus pada produk atau berkelanjutan. Proses repetitif merupakan lini perakitan klasik. Digunakan secara luas di hampir seluruh mobil perakitan dan peralatan rumah tangga. Memiliki lebih banyak struktur dan pada akhirnya kurangnya fleksibilitas dibandingkan dengan fasilitas berfokus pada proses. Contohnya, perusahaan cepat saji. Jenis produksi seperti ini memungkinkan lebih banyak kustomisasi dibandingkan dengan sebuah fasilitas berfokus pada produk, modul, misalkan daging, keju, saus, tomat, dan bawang, yang dirakit untuk mendapatkan sebuah produk QAC custom, sebuah burger keju. Pada manufaktur seperti ini, perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi dari model yang berfokus pada produk, atau di mana banyak dari model disiapkan, dan keuntungan custom dari model dengan volume yang rendah, variasi yang tinggi. Yang ketiga ada fokus produk. Fokus produk merupakan fasilitas produksi yang membuat produk dengan volume kecil, tinggi keragamannya. Contohnya seperti gelas, kertas, lebar seng, bohlam, air, dan keripik kentang dibuat melalui proses yang berkelanjutan. Beberapa produk seperti bohlam lampu adalah terpisah. Lainnya seperti gulungan kertas dibuat dengan sebuah alur yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah fokus kustomisasi massal. Kustomisasi massal merupakan produk barang dan jasa yang cepat dan berbiaya rendah yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda. Akan tetapi, kustomisasi massal bukan hanya tentang keragaman, tetapi juga mengenai membuat secara tepat apa yang diinginkan pelanggan ketika pelanggan menginginkannya secara ekonomi. Contohnya industri jasa yang bergerak ke arah kustomisasi massal. Misalkan beberapa tahun lalu, kebanyakan orang memiliki layanan telepon yang sama. Sekarang, bukan hanya layanan telepon yang memiliki banyak pilihan, dari ID penelpon hingga voicemail, tetapi telepon kontemporer bukan hanya lagi sekedar telepon. Mereka sekarang juga merupakan kamera, komputer, alat untuk memainkan game, GPS, dan browser laman. Membuat kustomisasi massal berhasil memerlukan sebuah sistem dengan volume yang tinggi, di mana produk dibuat berdasarkan pesanan atau build to order. Dibuat berdasarkan pesanan atau build to order BTO berarti memproduksi sesuai dengan permintaan pelanggan, bukan berdasarkan ramalan. Akan tetapi, build to order dengan volume yang tinggi adalah hal yang sulit. Adapun tantangan besarnya adalah 1. Desain produk harus imajinatif. Yang kedua, desain proses harus fleksibel dan mampu untuk mengakomodasi perubahan dalam desain dan teknologi. Yang ketiga, manajemen persediaan memerlukan kendali yang ketat. Yang keempat, jadwal yang ketat melacak pesanan dan bahan material dari desain hingga pengiriman merupakan persyaratan lainnya dan kustomisasi massal. Dan yang terakhir, rekan yang responsif dalam rantai pasokan bisa menghasilkan kolaborasi yang efektif. Fokus kustomisasi massal dapat kita lihat pada perbedaan antara fokus kustomisasi massal pada gambar tersebut. Fokus proses volume rendah variasi tinggi. Misalkan Arnold Palmer Hospital menjelaskan bahwa kuantitas yang kecil dan variasi produk yang luas. Untuk perbedaan antara repetitif modular, misalkan Harley Davidson menjelaskan bahwa proses panjang produk yang terstandarisasi dari modul. Dari fokus produk volume tinggi, variasi rendah, misalkan Frito-Lay menjelaskan kuantitas yang besar dan variasi yang produk yang kecil. Perbedaan antara kustomisasi massal volume tinggi variasi tinggi, misalkan Dell Computer menjelaskan bahwa kuantitas besar dan variasi produk yang luas. Ini merupakan gambaran sebuah proses yang akan bisa mendatangkan pesanan yang bergantung pada pemilihan perlengkapan yang tepat. Kemudian pemilihan perlengkapan. Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk merespon dengan penalti yang kecil dalam waktu, biaya, atau nilai pelanggan.
misalkan McDonald's, yang menambahkan fleksibilitas yang diperlukan untuk menyediakan sebuah hamburger charbroiled kepada pelanggan. Hal yang terlihat langsung akan memerlukan banyak perubahan di banyak keputusan OM. Misalnya pembelian, standar mutu, perlengkapan, tata ruang, pelatihan, dan pemeliharaan. Analisis dan desain proses. 5 cara-cara agar dapat mengetahui apa yang akan terjadi dalam sebuah proses, yaitu 1. Diagram alur. Alat pertama adalah diagram alur. Diagram alur merupakan sebuah gambar yang digunakan untuk menganalisis perpindahan dari orang atau bahan materi. Yang kedua, pemetaan fungsi waktu. Alat kedua adalah sebuah diagram alur, tetapi dengan penambahan waktu pada sumbu horizontalnya. Grafik seperti itu dapat disebut dengan pemetaan fungsi waktu atau pemetaan proses. Yang ketiga, pemetaan arus nilai. Pemetaan arus nilai merupakan sebuah proses yang membantu manajer memahami nilai dalam arus bahan material dan informasi melalui keseluruhan proses produksi. Yang keempat ada grafik proses. Grafik proses merupakan grafik yang menggunakan simbol-simbol untuk menganalisis pergerakan orang atau material. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan layanan. Perencanaan layanan merupakan sebuah teknik analisis proses yang mengibaratkan pada pelanggan dan hubungan yang terjadi dengan pelanggan. Dapat kita lihat pada contoh kedua. Ini merupakan contoh grafik proses pada proses pembuatan hamburger. Pertimbangan khusus untuk desain proses layanan. 4 kuadran memberikan wawasan tambahan mengenai bagaimana para manajer operasional memodifikasi proses layanan untuk menemukan level spesialisasi yang terbaik dan fokus sementara mempertahankan interaksi konsumen dan kustomisasi yang diperlukan. Pertimbangan khusus untuk desain proses layanan. Berikut merupakan teknik-teknik untuk meningkatkan produktivitas jasa. Strategi pemisahan. Teknik yang dapat digunakan yaitu struktur layanan sehingga para konsumen dapat pergi kemana layanan ditawarkan. Contohnya seperti para konsumen di bank pergi ke manajer untuk membuka akun yang baru, ke pegawai bagian kredit untuk meminjamkan, dan ke teller untuk mendepositkan uang. Kemudian pada strategi yang kedua yaitu pelayanan sendiri. Teknik yang dilakukan adalah pelayanan sendiri sehingga para konsumen dapat meneliti, membandingkan, dan meninggalkan dengan kecepatan mereka sendiri. Contohnya seperti supermarket dan department store melakukan pemesanan melalui internet. Yang ketiga, strategi penundaan. Teknik yang dapat dilakukan adalah penyesuaian pada saat pengiriman. Contohnya seperti menyesuaikan van pada saat pengiriman dan bukannya pada saat produksi. Yang keempat adalah strategi fokus. Teknik yang dapat dilakukan membatasi penawaran, contohnya seperti menu restoran yang terbatas. Yang kelima adalah modul. Teknik yang dapat dilakukan adalah pembelian modular atas jasa produksi modular, contohnya seperti pembelian investasi dan asuransi modul makanan yang telah dipaketkan sebelumnya pada restoran. Yang keenam adalah otomatisasi. Teknik yang dilakukan adalah memisahkan layanan yang akan membiarkan mereka sendiri untuk mencoba beberapa tipe dari otomatisasi. Contohnya seperti mesin penarikan otomatis. Yang ketujuh adalah penjadwalan. Tekniknya menjadwalkan personal dengan persis tepat. Contohnya seperti menjadwalkan personal counter tiket dengan interval 15 menit. Dan yang terakhir adalah strategi pelatihan. Teknik yang dapat digunakan adalah mengklarifikasi opsi jasa, menjelaskan bagaimana menghindari permasalahan. Contohnya, penasihat investasi, pengurus pemakaman, personel pemeliharaan purna jual. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu teknologi produksi, di mana di sini yang pertama ada teknologi mesin. Kendali numerik komputer merupakan mesin-mesin yang memiliki komputer dan mesinnya sendiri.
Contoh versi yang dikembangkan dalam teknologi ini yaitu pabrik blade turbin milik Pratt and Whitney di Connecticut. Yang kedua ada sistem identifikasi otomatis atau ISS dan RFID. Membuat data digital dilakukan dengan menggunakan papan kekunci komputer, barcode, frekuensi radio, karakter optikal, dan lain sebagainya. Sistem identifikasi otomatis atau Automatic Identification System AIS dapat membantu memindahkan data ke dalam bentuk elektronik, di mana data ini dapat lebih mudah dimanipulasi. Karena dapat menurunkan biaya dan meningkatkan kegunaannya, identifikasi frekuensi radio atau Radio Frequency Identification (RFID) menjamin catatan khusus. RFID adalah sirkuit yang terintegrasi dengan antenanya yang kecil yang menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal dalam suatu kisaran yang terbatas. Yang ketiga ada kendali proses. Kendali proses atau proses kontrol adalah penggunaan dari teknologi informasi untuk memonitor dan mengendalikan proses fisik. Contohnya, menghitung konten kelembaban dan ketebalan kertas yang berjalan di atas mesin kertas pada ribuan kaki per menit. Sistem kendali proses beroperasional dalam sejumlah cara, tetapi berikut yang biasanya. Yang pertama yaitu sensor untuk mengumpulkan data, yang mana membaca dalam beberapa basis secara berkala 1 menit atau detik. Yang kedua yaitu pengukuran diterjemahkan ke dalam sinyal digital, yang mana ditransmisikan kepada komputer. Yang ketiga ada program komputer yang membaca data berkas dan menganalisis data. Yang terakhir yaitu output yang dihasilkan dan dapat mengambil berbagai bentuk. Di sini yang keempat ada sistem penglihatan. Sistem penglihatan atau vision system merupakan sistem yang menggunakan video kamera dan teknologi komputer dan seringkali digunakan dalam peranan inspeksi. Inspeksi visual adalah suatu tugas yang penting dalam sebagian besar organisasi pemrosesan bahan makanan dan manufaktur. Contohnya, menginspeksi keripik kentang Frito-Lay sehingga dapat barang yang cacat dapat diidentifikasi saat keripik diproses di bawah lini produksi. Yang kelima di sini ada robot. Robot adalah sebuah mesin fleksibel dengan kemampuan untuk memegang, memindahkan atau menggapai barang. Difungsikan melalui impuls elektronik yang mengaktifkan motor dan saklar. Contoh kasusnya yaitu ketika konsistensi, keakuratan, kecepatan, kekuatan atau daya dapat ditingkatkan oleh penggantian mesin menjadi orang. Yang keenam di sini ada sistem penyimpanan dan perbaikan otomatis atau ASRSS. Komputer yang dikendalikan oleh gudang-gudang yang memberikan penggantian suku cadang secara otomatis ke dalam dan dari tempat yang ditunjukkan di dalam gudang, misalnya digunakan dalam fasilitas distribusi dari Paritel seperti Walmart, Tupperware, dan Baneto. Yang ketujuh ada kendaraan yang dipadu secara otomatis atau AGVS. Kendaraan yang dipadu secara otomatis adalah secara elektronik memandu dan mengendalikan troli yang digunakan dalam manufaktur dan gudang untuk memindahkan suku cadang dan perlengkapan. Di sini yang ke-8 ada sistem manufaktur yang fleksibel atau FMSS. Sistem manufaktur yang fleksibel merupakan sistem yang menggunakan sinyal elektronik dari komputer untuk mengotomatisasi produk dan penanganan bahan material. FMS bersifat fleksibel karena keduanya perangkat penanganan bahan material dan mesin itu sendiri dikendalikan dengan elektronik yang dapat diubah dan dengan mudah atau dengan program komputer. Yang ke-9 di sini manufacturing terintegrasi komputer atau ICM. Desain berbentuk komputer CAD menghasilkan instruksi elektronik yang diperlukan untuk menjalankan mesin yang dikendalikan secara numerik. Dalam suatu lingkungan manufacturing terintegrasi komputer, perubahan desain dimulai pada terminal CAD dapat menghasilkan dalam perubahan yang dilakukan atas suku cadangan yang diproduksi di lantai pabrik dalam hitungan menit. Manufacturing terintegrasi komputer adalah sistem terintegrasi dengan bantuan CAD.
FNS, kontrol persediaan, gudang, dan pengiriman yang terintegrasi. Sistem manufacturing yang fleksibel dan manufacturing terintegrasi komputer mengurangi perbedaan di antara volume produksi yang rendah atau varietas yang tinggi dengan volume produksi yang tinggi atau varietas yang rendah. Di sini masuk ke materi berikutnya yaitu teknologi dalam jasa, di mana tabel 7.3 ini memberikan contoh dampak teknologi pada industri jasa. Di mana ini industri jasanya ada jasa keuangan, contohnya kartu kredit, transfer dana via elektronik, mesin tarik tunai otomatis, perdagangan saham via internet, online perbankan, via telepon seluler. Untuk industri jasa pendidikan, contohnya itu ada kartu kredit, transfer dana via elektronik, mesin tarik tunai otomatis, perdagangan saham via internet, online perbankan via telepon seluler. Di mana contohnya ini mirip-mirip dengan jasa keuangan. Untuk industri jasa berikutnya yaitu utilitas dan pemerintah. Contohnya itu seperti truk sampah seseorang secara otomatis, alat pemindahan surat optikal, sistem peringatan banjir, meter yang memungkinkan pemilik rumah untuk mengendalikan pemanfaatan energi dan biaya. Untuk industri jasa restoran dan makanan, contohnya seperti order nirkabel dari para pelayan hingga dapur, robot untuk memotong daging, transporter pada mobil yang menelusuri penjualan pada drive-thru. Di sini industri jasa berikutnya yaitu komunikasi. Contohnya seperti TV interaktif, e-book atau buku elektronik via Kindle. Untuk industri jasa hotel, contohnya itu seperti pemeriksaan masuk atau keluar secara elektronik, sistem kunci atau buka elektronik, pemesanan via web secara mobile. Berikutnya ada industri jasa grosir atau dagang eceran. Contohnya itu seperti terminal poin penjualan atau pos, e-commerce, komunikasi secara elektronik di antara gerai dan pemasok, dan juga data yang diberikan barcode atau RFID. Untuk industri jasa transportasi sendiri, contohnya itu seperti loket tol otomatis, sistem navigasi yang diarahkan dengan menggunakan satelit, dan wifi dalam otomobil. Berikutnya industri jasa perawatan kesehatan, contohnya itu seperti sistem pengawasan pasien secara online, sistem informasi medis secara online, atau pembedahan robotik. Yang terakhir itu ada industri jasa maskapai penerbangan, di mana contohnya itu seperti travel tanpa tiket, penjadwalan, pembelian internet, boarding pass yang diunduh dengan menggunakan barcode 2 dimensi pada telepon pintar. Berikutnya kita masuk di perancangan ulang produk. Perancangan ulang proses merupakan pemikiran kembali proses bisnis yang fundamental untuk membawa peningkatan atas kinerja secara dramatis. Perancangan ulang proses menitik beratkan pada aktivitas-aktivitas yang melintas lini fungsional. Karena manajer seringkali bertanggung jawab atas fungsi-fungsi secara spesifik, proses dapat berupa penataan pabrik, prosedur pembelian, suatu cara yang baru dalam pemrosesan aplikasi kredit. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan atau menyimak penjelasan singkat dari kami. Ini dia untuk kelompok 2 manajemen operasional dengan saya sendiri yaitu Siti Kusnul Khotimah dengan NIM 2222099 beserta ada teman saya di sini yaitu Lodwika Andra dengan NIM 2222062, dilanjut dengan Trista Febiani dengan NIM 2222055, dan juga yang terakhir yaitu ada Valentino Avelion dengan NIM 2222049. Terima kasih semua.